Begitu di corona diumumin bahwa itu salah satu wabah yang berbahaya, terus akhirnya harus lockdown. Di situ mulai anjlok. Saya punya keyakinan kuat kalau saya akan bisa bertahan. Halo, perkenalkan saya Sarip Iskandar. Awal kiprahnya ke dunia kerjaan itu tahun 2010. Bidangnya itu restorannya. Singkat cerita, nggak lama sih restoran itu mengalami perubahan. Dan ada komplain 1, 2, 3 sampai bener-bener banyak. Saya dikasih tahu kalau bahannya udah diganti, yang asalnya terigu cakra sampai diganti dengan yang lain gitu kan. Dan mungkin salah satunya efek terbesar itu ada di situ. Dari situ saya kepikiran untuk ya udahlah kita buka mandiri aja gitu kan. Singkat cerita saya mengundurkan diri. Saya memulai dengan saya sendiri, trial produk dari hari ke hari. Saya bikin sendiri. Kegagalan itu pasti ada. Hari pertama saya bantat, hari kedua saya benar gagal lagi, ketiga kurang ngembang lagi gitu kan. Akhirnya saya coba pelan-pelan gitu kan, sampai saya menghabiskan berkarung-karung terigu dengan kegagalan itu. Tapi dengan harapan saya ini pasti bakal berhasil gitu. Akhirnya saya berhasil tuh. Dari situ saya kasih ke teman-teman, dibagiin gitu kan. Ternyata responnya bagus gitu kan. Dari situ saya dapatlah orderan-orderan dari hari ke hari makin banyak, dan saya perlu tenaga ekstra gitu kan. Akhirnya saya perlu tambahan tenaga. Dari situ saya mulai merekrut 1 orang untuk produksi, 1 orang untuk pemasaran, dan terus bertahap sampai benar-benar saya bikin 1 camp, di mana camp itu untuk sales motoris tinggalnya di situ, dan untuk tim produksi. Dari situ saya bergerilya sama teman-teman, dari mulai kita menghabiskan 1 bal terigu, 2 bal, 3 bal, 4 bal, 5 bal, sampai terakhir itu 7 bal. Dan itu mau nggak mau saya harus pasang 6 SDM dan 3 shift berputar 24 jam produksi. Di satu waktu kita nggak tahu yang namanya corona tiba-tiba datang. Begitu di corona diumumin bahwa itu salah satu wabah yang berbahaya, terus akhirnya harus lockdown, dari gang ke gang ditutup gitu kan. Orang-orang sales motor kita nggak bisa masuk gitu karena larang lockdown itu. Di situ mulai anjlok omset kita. Dari biasanya kita menghabiskan 600 pack, tiba-tiba cuma menghabiskan 200 pack. Dari situ banyak sisa. Dari situ saya kurangin produksi, dari 6 bal dikurangi dari 4 bal, masih ada sisa 3 bal, 2 bal, terakhir 1 bal. Orang-orang produksi saya pangkas dulu 50%. Setelah itu bulan berikutnya masih berkurang, pangkas lagi, jadi tinggal sisa 3 orang. Dari situ saya yang harus saya korbankan yang pertama adalah mobil saya pribadi. Dari situ saya bayar semua karyawan yang nunggak sama saya gitu kan. Saya bayarin, termasuk juga supplier saya bayarin. Saya sampai nggak bisa bayar kontrakan juga gitu kan. Istri saya juga sempat nangis. Ya mau gimana lagi gitu kan. Sedih aja Pak, jadi maksudnya dulu kita bisa kebayar ini itu semua segala macam bisa gitu ya, kok sekarang nggak ada gitu. Aset saya juga maksudnya harus ngirit segala macam kayak gitu lah Pak. Ya udah sekarang mah jalanin aja yang ada dulu gitu ya. Mungkin nanti juga kalau udah ada rezekinya nanti juga pasti bisa berkembang lagi gitu. Ya harapannya sih bisa berkembang waktu kayak dulu lagi ya Pak ya, bisa misalkan sekarang cuma 1 karung, 2 karung, mungkin nantinya bisa lebih dari waktu dulu 5 karung gitu. Kalau masa pandemi itu jatuh pisang kalau saya, jadi dari 3 karung, 4 karung bisa sekarung gitu. kadang nggak masuk gitu. Jadi beli itu dulu, kadang sehari 1000 masuk gitu. Kalau saya lebih ke produksi, paling mikir produk yang lain. Mungkin kalau yang mentok bikin menu yang lain. Kalau sama sekarang kan ada roti bakarnya gitu aja sih. Lebih inovasi di produknya Pak. Saya diajak sama dia gabung, lumayan sih.
ada beberapa tahun sampai sekarang. Yang saya kuatkan kenapa saya harus bertahan di Master Bread untuk mengembangkan ke depan, salah satunya adalah indikatornya adalah roti itu adalah menu utama buat orang-orang yang berada di kota ya, artinya dia pengganti sarapan pagi. Di sisi lain juga roti kita nggak kalah enak sama yang ada, yang udah existing itu kan. Makanya saya optimis sejauh ini komplain belum pernah ada untuk mengatakan bahwa roti saya nggak enak, itu tidak ada. Dan di situ saya punya keyakinan kuat kalau saya akan bisa bertahan. Akhirnya saya mutusin, saya udah diskusi sama Esi, kita nggak mungkin lanjut lagi kontrak, jadi kita balik ke tempat kita pribadi punya gitu kan. Akhirnya saya baliklah ke rumah dan saya sulap untuk jadi tempat produksi. Dari situ saya mulai dari planning untuk target pemasaran, karena kan saya di tempat yang baru ya, dan disitu mulai nyangkut 1, 2, 3 nanyain produk, nanyain kualitas, nanyain harga gitu ya. Nah dari situ muncullah reseller-reseller baru. Awalnya kan Pak Sarip jualan di mobil. Pas itu ya ibu minta sama Pak Sarip gitu, jadi diterusin sama ibu. Soalnya kan bapaknya kan nggak kerja, biasa parkir di sekolah. Kondisi COVID, jadi sekolah kan diberhentiin. Jadi ibu minta kerjaan ke Pak Sarip gitu. Ya alhamdulillah sih dikasih kerjaan gitu sama Pak Sarip gitu. Jadi kan buat sehari-hari makan anak gitu. Kalau awalnya emang nyampe 50, malah nyampe 100 lah, 100 lebih gitu. Alhamdulillah gitu, pas kesininya agak ngurangan gitu. Paling ya 50. Kalau ngedrop setiap hari, kalau nggak ngirim, ibu kan nggak bisa makan. Kalau nggak ngirim kan maka suka Pak Sarip kapan itu ngedrop rotinya gitu. Untuk perkembangan saat ini, saya produksi untuk di weekday itu kurang lebih itu 1 sampai 2 bal. Untuk Kamis, Jumat, Sabtu, dan untuk di drop hari Minggu itu rata-rata di atas 2 bal, 3 bal, bahkan 4 bal. Untuk saat ini reseller kita kurang lebih ada 10 orang yang aktif. Nah untuk motoris kita masih bertahan 1 orang. Mulai ngirim itu habis sholat subuh ke daerah Riung Bandung, Cibiru, Cileunyi, dan Caekek. Terus balik lagi ke sini, baru ke daerah Padalarang. Untuk daerah Bandung Baratnya, kalau Bandung Timurnya ya mungkin itu Ujung Berung kayak gitu. Kemarin hari tanggal 16 ini suami saya ke sini. Saya kan lagi tidur siang jam berapa, jam 3 jam berapa gitu. Mah katanya ini dapat undian apa katanya. Ini undian dari Bogasari terigu. Masa jangan-jangan penipuan katanya. Mana sih ini, coba lihat ininya, link YouTube-nya katanya gitu kan. Link YouTube-nya mana, kalau link YouTube diliatin. Terus diliatin tuh yang ada proses pengundian kan, bener ada Master Bread gitu kan. Oh dilihat, oh bener katanya. Udah gitu aja, seneng aja sih. Tapi ya saya nggak percaya, mimpi mungkin kata kayak gitu. Ya senang aja sih Pak, nanti bisa buat nambah modal lagi, terus bisa bayar utang. Untuk teman-teman yang pemula ataupun yang udah berjalan, saran saya fokus, konsentrasi, merawat customer atau memaintain customer dengan baik. Produk kita pertahankan, yang udah bagus kita lebih bagus lagi. Bila perlu kita nambah produk baru lagi supaya ada varian barunya gitu. Hari ini mungkin boleh kita ada di bawah, tapi dengan kesungguhan kita, konsisten kita, komitmen kita, kita akan bisa melewatinya itu. Jangan pernah menyerah.